Alright guys, okay, for now we will discuss about skill 13 in structure, alright. Longman, punyanya Longman, skill 13 sekarang ya. Gimana guys, ada masalah, ada kendala ketika belajar TOEFL ini? Atau mau request pertanyaan lain, materi lain maksudnya? Silahkan diketikkan aja di kolom komentar ya. Oke, kalau yang udah siap langsung aja skill 13 ya. Use reduce adjective clauses correctly. Apa itu guys? Apa itu sir? Gunakan pengurangan adjective clause, pengurangannya dengan benar ya. Pengurangan gimana sir? Pengurangan gimana sir? Emangnya bahasa Inggris bisa dikurang-kurangi? Ya bisa, bisa aja guys. Yang penting tidak merubah makna dan pola ya. Merubah sih, tapi maknanya nggak berubah dan formatnya maksudnya bener enggaknya tetap bener gitu loh guys. Ya, gini, saya nggak mau ribet-ribet. Ini saya mau kasih cara cepatnya aja ya. Tapi saya artiin dulu ya. The woman who is waving to us is the tour guide. Cewek yang lagi melambai ke kita adalah seorang apa? Tour guide ya. Tour guide apa sih sir? Pemandu wisata lah, pokoknya tour guide lah, masa nggak tahu tour guide. Oke, woman who is waving to us is the tour guide. Oke, liatin itu. The woman who is waving, yang maksudnya kan gitu ya. Yang melambai, who is itu kan artinya yang ya. Yang waving melambai. The woman who is waving melambai ke kita, to us, is the tour guide. Kita liatin dulu guys, kata kerjanya ada berapa? Kalau umpamanya belum dicoret sama dia. Is waving sama is ya. Ada dua ya kata kerjanya ya. Oke. Dua ya. Berarti butuh berapa kata sambung? Satu ya. Udah ada kata sambungnya? Who ya. Oke. Nah, umpamanya who sama is itu dicoret, kata kerjanya yang mana? Who sama is dicoret ya. Kata kerjanya waving, sir. Waving itu kan masih kata kerja. Guys, tonton video saya yang menganggap waving itu kata kerja hidup. Silakan tonton dulu skill 4 guys ya. Skill 4 itu saya jelasin apa bedanya kata kerja yang hidup sama yang mati. Nah, waving itu kata kerja mati guys. Jadi dia nggak masuk hitungan kita. Berarti yang hidup yang mana, Zar? Ya yang is saja, tinggal satu ya. Kata kerjanya kalau cuma satu kan dia nggak butuh kata sambung. Ya udah bener itu, ya kan udah bener. Karena waving nggak dihitung kata kerja gitu guys. Artinya apa Sar? Sama kayak tadi, cewek yang melambai ke kita adalah tour guide. Gitu guys ya. Oke. 3 kali nih kita kayak gini biar paham banget. Ya lihat nomor 2 itu verbnya mana? Kalau umpamanya belum dicoret, was written sama arrived ya kan? Artinya dulu, surat yang dikirimkan minggu lalu datang hari ini. Kok bisa tahu sir itu artinya dikirimkan? Nah itu guys, lihat was sama written. Was kalau sama verb 3 itu artinya pasif ya, ditulis. Suratnya ditulis bukan menulis. Masa surat menulis? Suratnya ditulis minggu lalu. Surat yang ditulis minggu lalu tiba hari ini. Oke. Umpamanya belum dicoret-coret itu, verbnya ada berapa? 2 ya, was written sama arrived. Berarti butuh satu kata sambung, ada which. Ya udah pas. Kalau which sama wasnya dicoret, berarti written itu dianggap verb mati. Ya memang dia verb mati, bukan dianggap verb mati. Makanya nonton skill 4 ya. Berarti verbnya tinggal satu, yang mana? Arrived doang gitu guys. Sekarang ini nomor 3. The picture that's on the table is full of iced tea. Oke. Kendi yang ada di meja itu penuh dengan es teh. Umpamanya belum dicoret, verbnya is sama is ya. Kata sambungnya ada that. Oke, udah pas. Kalau that is-nya dicoret, ya, verbnya tinggal mana? Ya tinggal is gitu guys ya. Langsung aja, the picture on the table is full of iced tea gitu guys. Jadi caranya tetap sama guys. Cara ngerjain nanti pas di TOEFL, kalian nggak perlu ngurusin pola-pola ini. Oh, hitung-hitungan aja, main hitung-hitungan aja gitu guys ya. Kalau udah mentok baru kita arti-artiin gitu. Terus ada lagi nih, I don't understand the article which appears in today's paper. Saya tidak mengerti artikel yang muncul di koran hari ini ya. Oke, jangan dulu dicoret, which appears gitu ya. I don't understand the article which appears in today's paper. Saya tidak mengerti artikel yang muncul di koran hari ini. Oke, kalau umpamanya belum dicoret ya, belum dicoret, verbnya mana? Don't understand.
appears, ya dua ya. Kata sambungnya which ya, udah pas. Kalau umpamanya which-nya dicoret, appears-nya juga dicoret ya. Itu harus tetap dimunculkan makna muncul itu guys ya. Appearing kan muncul artinya. Harus tetap dimunculkan. Maksudnya gimana? Harus tetap dikeluarin ya dengan cara verbnya yang appears itu kan hidup, dimatiin jadi appearing gitu guys. Muncul hari ini. Artinya sama. Berarti verbnya tinggal berapa, Sir? Tinggal satu. I don't understand tanpa kata sambung. Udah pas. Oke. Kenapa nggak appearing itu jadi appeared, Sir? Kalau appeared itu nanti pasif artinya, guys. Gitu ya. Coba lihat lagi yang contoh selanjutnya. Itu di kanannya ada tulisan does not reduce ya. Berarti nggak bisa nggak bisa dikurangi. Kenapa nggak bisa dikurangi, Sir? Karena gini guys, lihatin itu conjunctionnya. Ada that, ada which ya. Setelah that sama which itu kan ada subjek ya, I sama you ya. Nah itu nggak boleh. Kalau setelah conjunction itu ada subjeknya nggak boleh. Harus yang ini yang dikurangi, yang di skill ini maksudnya ya. Seputar yang di skill ini itu yang dikurang-kurangi kalau kata sambungnya langsung kata kerja kayak yang sebelum-sebelumnya. Contoh sebelum-sebelumnya ya. Gitu guys. Oke, ini ada 3 kalimat yang sama benernya ya. The White House, which is located in Washington, Gedung Putih yang berlokasi di Washington, is the home of presidents. Adalah rumah bagi presiden ya. Kita hitung dulu verbnya is located sama is. Verbnya conjunctionnya ada which, udah pas. Kalau kita singkat jadi the White House located in Washington, ini artinya sama semua ya. The White House located in Washington is the home of president, itu verbnya cuman yang is aja. Oke, locatednya dianggap mati ya. Kalau yang 3 cuma dibalik aja ya. The located in Washington, berlokasi di Washington, Gedung Putih itu rumah bagi presiden. Oke. Kalau yang bawahnya the president who is now preparing to give a speech is meeting with his advisors. Presiden yang sedang mempersiapkan pidatonya sekarang sedang bertemu dengan advisors, itu penasihatnya, oke? Kalau dikurang-kurangi, the president now preparing to give a speech is meeting with his advisors. Sama ya artinya ya. Coba kita lihat dulu yang atas verbnya mana. Is preparing sama is meeting ya. Conjunctionnya ada who. Oke, pas. Kalau yang bawahnya itu verbnya cuman is karena preparing mati ya. Terus yang bawahnya cuma dibalik aja, preparing mati. Oke, verbnya cuman yang is gitu guys. Alright, coba sekarang ada soalnya ini. Bla bla on several different programs. Nah, itu ya. Verbnya hitung dulu. Gave ya, gave sama had happened, alright. Terus kata sambungnya ada what, oke. Kalau kita masukin yang A, kata kerjanya jadi ketambahan ya, nggak boleh ya. Terus kalau kita pilih yang B, kata sambungnya bisa sih, bisa. Kata sambungnya kan jadi berapa? Jadi 2 ya, jadi 2. Verbnya jadi gave, what happened sama appeared. Oke, bisa. Yang B bisa-bisa aja. Kalau yang C itu mati ya. Tadi kan udah pas ya. Yang soalnya kan udah ada verbnya gave sama had happened. Kata sambungnya udah what. Udah pas ya. Kalau kita masukin yang C itu nggak apa-apa, malah lebih bagus karena itu kan ini kata mati apa? Kata kerja mati. Verb mati itu ya. C bisa, B bisa, C bisa. Kalau yang D kata kerja hidup nggak boleh ya. Oke, who appeared sama appearing. Nah itu dua-duanya benar. Cuman kalau di TOEFL guys, pilihlah yang benar dan paling ringkas. Oke, gitu ya. Verbose itu kalau bahasa Inggrisnya itu verbose. Verbose itu bertele-tele guys. Kalau yang B itu ya, berarti kita pilih yang C. Oke, itu catatannya. Pengurangan ini ya, reduce adjective clause ya, pengurangan adjective clause-nya ya. With the be verb in the adjective clause. Kalau anggota kata kerjanya itu to be, berarti yang dicoret apanya? Kata sambungnya sama be-nya dicoret. Oke. Kalau with no be verb berarti bukan kata kerja yang to be ya.
Kalau kata kerja to be itu kayak gini guys. I am handsome. Itu kan kata kerjanya am ya. I am. Nah itu maksudnya yang dicoret yang M-nya itu. Oke. Kalau umpamanya bukan to be, kata kerja bukan to be berarti namanya verbal ya. Kayak I go to school. Go-nya itu maksudnya. Yang dinamakan bukan to be. Oke, maksudnya paham ya. Cuma contoh doang itu. Kalau with no be verb, kalau verbnya bukan be di adjective clause ya, itu yang dicoret adalah conjunctionnya sama verbnya itu yang tadinya verb biasa di ing kan ya, kayak yang appearing tadi ya, udah saya jelasin ya. Alright, kayaknya kita nggak perlu baca itu ya, udah nggak perlu baca yang bawahnya itu karena udah paham ya. Silahkan kalian baca sendiri, mungkin dapat keterangan tambahan. Alright, di pause dulu. Oke, kalau udah saya ganti ke exercise 13. Oke. Exercise 13 itu kita benerin yang salah-salahnya. Mana tuh? Benerin yang salah. Coba nomor 1 itu udah bener. Kenapa bisa bener? Sebentar kita hitung dulu. Will have itu verbnya will have sama will have udah satu doang. Kata sambungnya nggak ada. Purchase-nya itu dianggap mati. Oke. Yang dibeli kemarin kan, merchandise yang dibeli kemarin kan. Kalau dia mati, verb 3 itu jadi pasif. Oke, bener. Bener. Terus yang nomor 2 itu verbnya mana? Set sama found. Found ya. Set sama found ada 2. Kita butuh kata sambung. Atau kita matiin satu aja. Kita matiin satu aja guys. The children, nah setnya itu kita ganti sitting aja, verb ing ya, jadiin ing ya. The children sitting in the fancy restaurant found it difficult to behave, berperilaku. Anak-anak yang duduk di restoran yang fancy menemukan bahwa sulit untuk berperilaku. Oke, nomor 3-nya itu serving atau udah pas kayaknya nih. Verbnya kan cuman will face karena servingnya dianggap mati. Udah pas. Nomor 4-nya the brand new Cadillac, verbnya mana? Was destroyed, satu doang. Oke, udah pas, itu purchasingnya kan mati. Tapi sebentar. The brand new Cadillac membeli kurang dari 2 minggu lalu. Apa sih Cadillac itu? Cadillac kan benda ya, intinya benda bukan orang ya. Berarti dibeli dong, purchased ya, purchased, alright, purchased, purchased, gitu guys. Nomor 5-nya itu the fans who supporting, ya nggak usah who lah, udah coret itu ya, coret who-nya coret, supporting, verbnya berarti tinggal come, come doang ya, supportingnya dianggap mati ya, fansnya mensupport ya, mensupport apa disupport nih? Kalau fans kan mensupport ya, mensupport tim ya. Masa dibalik? Enggak, supporting ya, bukan supported. Nomor 6 itu can be seen verbnya sama were. Kok 2? Verb kok conjunctionnya mana? Kata sambungnya nggak ada di sini. Berarti kita matiin satu, yang dimatiin mana? Were-nya aja kita coret ya kan. Jadi the suspect itu apa namanya, tersangka ya, can be seen di bisa dilihat di fotograf, di foto. Nggak usah were, yang dirilis oleh polisi itu aja, were-nya nggak usah karena kebanyakan nanti ya. Terus tujuhnya itu the food kok placing, makanan menempatkan di piknik, bukan menempatkan, itu aja udah salah. Placed placet tulisannya, placed pakai t, placed bacanya pakai t, placed ya, ditempatkan. Verbnya udah pas ya, attracted. Oke. Nomor 8-nya impressed with everything she had heard about the course, verbnya had heard sama signed, right? Verbnya 2, conjunctionnya 1, impressed itu ini guys ya, kayak apa ya, pengurang-urangan lah. Ini kayaknya materinya belum ini. Nanti ini belum ini materi impressed nih. Jadi kayak ini bahasanya kayak gini guys. Bener gak sih? Kalau kalian coba di dalam bahasa Indonesia ya,
Impressed itu maksudnya terkesan ya, terkesan dengan semua yang dia dengar tentang mata kuliahnya. Mary atau mata pelajaran ya, Mary mendaftarkan anaknya ke itu. Kan udah bener kata-katanya dalam bahasa Indonesia juga, gitu ya. Nomor 9 itu verbnya ada hurt sama groaned, mengerang ya. Groan itu mengerang, teriak lah ya. Groaned audibly berarti terdengar gitulah. Audio kan, audibly itu dari kata audio, maksudnya pendengaran. Atau groaned audibly itu artinya terdengar mengerang gitu ya. Bentar. Verbnya ada hurt sama groaned. Kok dua? Harusnya satu aja ya. Kita matiin satu. Hurtnya kita matiin ya. Hearing gitu aja. Karena kan penumpang ya. Penumpang di ruang tunggu airport mendengar mendengar pesawatnya, pengumuman bahwa pesawatnya dibatalkan, mengerang, terdengar mengerang gitu ya. Nomor 10-nya tidak puas dengan servis di restorannya. Makanannya sangat enak, sangat menyenangkan. Ini nggak nyambung guys, right? Ini verbnya mana? Verbnya was not enjoyable ya. Verbnya benar, cuman ini kalimatnya salah ini. Masa tidak puas dengan servis? Harusnya satisfied ya itu ya. Tapi biarin aja, udah. Kalau yang 10 itu salah lah, intinya salah. Kata-katanya udah salah ya. Terus, oh iya, habis ini langsung lanjutin ke skill 14 guys ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ketikkan di kolom komentar guys ya. Right. Kalau yang nomor 10 tuh memang illogical reduction. Jadi nggak ada yang perlu dikurangi karena kalimatnya aja udah salah. Beda dengan 1 sampai 9 itu masih bisa kita toleransi. Alright, skill 14 nanti bahas tentang use reduce adverb clauses correctly. Gunakan dengan benar pengurangannya dari ini ya, klausa yang adverbial ya, adverbial. Okay, thank you very much.